Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini baca. Imelda. Teologi sistematika Onesimus sang pengaku iman, sebuah analisis komprehensif. Teologi Onesimus bukanlah sebuah sistem yang ditulis secara linear seperti Summa Theologia Thomas Aquinas. Selanjutnya, ia adalah sebuah bangunan teologis yang koheren dan terintegrasi secara mendalam, di mana setiap doktrin saling menyerami dan menemukan puncaknya dalam misteri Kristus. Sistemnya dapat direkonstruksi dari berbagai karyanya yang bersifat polemis, eksegetis, dan spiritual. Nah, jadi ini diambil dari berbagai sumber. Sebetulnya Maximus itu nggak buat buku judulnya teologi sistematika, enggak. Ya, ini cuma saya merangkum aja dari berbagai sumber. Misalnya buku-bukunya ada Ambigua, ya, ada dari Filokalia ini juga ada Mystagogia, kemudian ya dari buku dari Tollefsen, ya, terus dari Thalasium, ya, maksudnya. Nah, ada berbagai referensi lain. Ini ada yang udah baca belum nih? Hah? Sudah baca. Nah, ini kita lihat. Pertama tentang Allah. Jadi kalau bahas tentang Allah, apa yang ada dalam pikiran? Misteri. Terus apa lagi? Tritunggal pasti ya. Terus ada Bapa, Putra, Anak. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Allah itu yang pernah kita bahas misalnya ada esensinya, ada energinya. Ya. Lalu Allah itu Tritunggal. Nah, lalu Allah itu ya transenden dan imanen. Apa lagi? Yang pernah kita bahas misalnya tentang Allah. Atribut atau fakultinya, ya, sifat-sifat dia ya. Misalnya dia maha tahu ya, maha suci, atau kudus, kasih dan sebagainya. Oke, itu pembahasan-pembahasan kita ya. Tetapi sekarang kita mau lihat rangkuman dari Maximus ya tentang Allah. Jadi ini hanya poin-poin penting, nggak semua dibahas ya. Tapi paling tidak poin-poin penting ini minimal kalian punya, minimal. Ya, minimal itu diingat. Ya, kalau mau bahas secara detail ya banyak sekali gitu tentang Allah. Tapi paling tidak kalau belajar dogma ya doktrin Allah ini yang paling basic kan. Karena tadi selalu ingat ya, segala sesuatu dari logos, ya kan? Oleh logos kepada logos tadi. Jadi dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Ya, dari dia, oleh dia, untuk dia. Gitu. Nah, jadi Allahnya itu yang kita pegang ya. Oke. Nah, waktu itu kita belajar apofatik dan katafatik. Benar kan? Tapi Allah itu juga Tritunggal. Paling basic ya, Allah Tritunggal kamu harus paham di sini. Ya. Nah, kita mulai dulu pembahasan tentang esensi dan energi. Lendi, baca. Esensi, energi, potensi, teologi, Maximus adalah perbedaan, namun bukan pemisahan. Kalau kecil ya? Antara esensi Allah yang tak terjangkau dan energinya yang tak diciptakan. Yang tak diciptakan ya. Oke, fondasinya kalau kita belajar tentang Allah, kita harus bisa membedakan dulu nih antara esensi Allah
yang tak terjangkau dengan energinya yang tak diciptakan. Oke, ini kita harus bedakan dulu. Apa? Ada esensi Allah dan ada energi Allah. Paham? Oke, coba saya tanya ya. Oktober. Nah, kamu duduk sini nih, sini. Kamu kok nggak digoda Olivia aja nanti. Nah, ya. Dalam diri Allah itu ada apa? Esensi dan energi. Oke. Dua-duanya itu sama atau beda? April. Beda. Ya kan? Terpisah nggak? Andro. Beda atau sama? Beda. Tapi kalau beda terpisah nggak? Hah? Enggak. Makanya di sini bukan pemisahan. Saya tanya jawabannya di situ kok nggak tahu. Itu kalian ini. Blow on semua nih. Esensi energinya ada. Tapi tidak terpisah. Melainkan berbeda. Nah, ini mesti paham dulu nih. Itu karena itu apa? Itu fondasinya. Ya. Nah, kalau esensi itu maksudnya gimana? A yang tidak terjangkau, esensi yang bisa dijangkau oleh kita. Ya. Kalau energinya tidak diciptakan. Apa Indra? Esensinya itu apa? Esensinya tidak terjangkau. Kalau energinya, nah, hanya kamu jangan melamun aja. Pikirin siapa? Pikirin Devi. Paling weekend lagi ya kan. Oke. Esensi yang tidak terjangkau. Kalau esensi selalu disambungi dengan nggak tergapai nih, nggak terpahami ini, nggak bisa dijangkau nih, esensi. Kalau energi yang tidak tercipta. Ini kan ringkasan-ringkasan, jadi kata-katanya itu setiap kata itu penting. Kamu bacanya itu jangan, kalau bisa berulang gitu ya, supaya nempel. Oke, sekarang esensi. Kita masuk lebih detail. Marina, baca. Apa adanya Allah dalam dirinya sepenuhnya melampaui segala pemahaman, nama, dan partisipasi. Esensi itu artinya apa adanya Allah itu dalam dirinya. Namanya esensi. Ngantuk-ngantuk. Lempar. Apa Jufri? Esensi itu apa? Apa adanya Allah dalam dirinya. Itu dong jawab. Apa adanya Allah dalam dirinya? Itu esensi. Ya. Lalu sepenuhnya melampaui segala pemahaman, nama, dan partisipasi. Kita nggak bisa kasih nama. Kita nggak kita pernah bahas ya. Allah itu terang. Kan terang itu bukan Allah. Allah nggak ada namanya terang. Kamu cari dimanapun. Ada namanya Allah itu terang. Kasih, sukacita, damai, maha besar, maha tahu. Nggak ada nama Allah itu. Yahweh itu nggak ada. Ya, karena esensi Allah itu di luar nama Allah itu melampaui nama.
pemahaman, apalagi ya kita nggak bisa partisipasi. Lagi kita ikut dia nggak bisa. Oke, itu satu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai domain. Kita tentang teologi apologeti, di mana kita hanya bisa menyatakan apa yang bukan Allah. Iya. Di dalam esensi kita praktek teologi yang namanya apofatik. Apofatik itu maksudnya apa? Hah? Allah yang tidak terjangkau. Oke, atau kita hanya bisa mengatakan apa? Apa yang bukan Allah bukan kasih. Allah bukan panjang, bukan lebar, bukan dalam, bukan tinggi, bukan pendek. Allah itu bukan, pokoknya semua bukan. Kita bisa pakai itu. Ya, Allah bukan manusia. Allah ya bukan Allah. Oke? Nah, teologi apofatik. Ya. Vicky, apa itu esensi Allah? Apa adanya? Apa adanya apa yang di dalam dirinya? Hal-hal yang kita nggak bisa paham. Itulah yang kita sebut dengan apofatik. Negatif ini. Ya. Saprit. Ini Safat. Apa itu apofatik? Teologi apofatik. Apa yang kan ya. Nah, sekarang energinya. Energi adalah manifestasi dan aktivitas ilahi ad extra ya, ad extra atau keluar. Keluar seperti keberadaan, kehidupan, kebaikan, dan kebijaksanaan yang melaluinya Allah menciptakan, menopang dan berkomunikasi dengan ciptaan. Energi-energi inilah yang dapat dipartisipasi oleh ciptaan. Ini adalah domain teologi katafatik atau musik. Iya. Sebaliknya, energi itu apa? Iya. Jadi Allah yang tadi apa adanya itu, dia punya energi. Artinya dia punya aktivitas atau manifestasi. Aktivitas ilahi yang keluar sifatnya, ad extra. Seperti keberadaan dia. Ya. Nah, makanya Musa bisa bercakap-cakap sama dia karena dia punya keberadaan. Oke, kalau di perjanjian lama kan gitu. Dan dia bisa ngomong nih sama Musa, sama bangsa Israel. Nah, karena dia beraktivitas. Coba kalau Allah nggak pernah beraktivitas, ya kita nggak bisa mengenal dia sama sekali kan, karena sudah negatif kan. Tapi karena dia beraktivitas, kita jadi tahu positif ini. Paham nggak? Oke, nah punya kehidupan, punya kebaikan, punya kebijaksanaan, punya kasih, ya kan, dan sebagainya, punya kebaikan tadi, mencipta dalam kebaikan, Allah itu bijaksana mengatur dunia ini, ya, dan sebagainya. Itu adalah energinya, yang melalui Allah itu menciptakan. Makanya nanti kita belajar tentang penciptaan. Karena di luar diri Allah ada namanya ciptaan. Atau di luar logos itu ada logoi. Nah, gitu ya. Logo itu ciptaan. Nah, menciptakan, menopang, dan dia berkomunikasi dengan ciptaan. Nah, itulah energi. Ya. Ciptaan-ciptaan, energi-energi inilah yang dapat dipartisipasi oleh ciptaan. Nah, kita berpartisipasi Allah bukan dalam esensinya, tetapi di dalam
energi. Tapi energi ini yang tidak tercipta. Kita ciptaan energinya tidak tercipta. Seperti Musa berkomunikasi dengan Allah. Nah, Musa itu berkomunikasi dengan apa? Energi A, bukan esensinya. Karena esensinya nggak terpahami, nggak terlampaui, nggak bisa dilampaui gitu, nggak bisa dicapai. Energinya bisa, karena dia bisa berkomunikasi dengan ciptaan. Paham nggak ini? Oke, nah itu yang kita sebut dengan domain teologi kata praktik atau positif ya. Oke, coba baca Andro. Sekarang dari situ kita udah paham, Pak. Sekarang kita mau masuk ini yang kedua, Tritunggal. Tritunggal sebagai sumber relasi. Allah bukanlah sebuah monad yang solider melahirkan persekutuan kekal dari tiga pribadi, tas, Kris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehidupan internal Tritunggal yang penuh kasih dan relasional inilah yang menjadi dasar bagi kemungkinan penciptaan sebagai sebuah tindakan relasional. Iya. Nah, kemudian Allah itu bukan satu monad ya, satu keberadaan yang sendiri gitu, soliter. Tapi dia persekutuan kekal dari tiga pribadi. Kita pakai istilahnya hipostasis. Tiga pribadi, satu monad, satu hakikat. Ya, atau nanti istilahnya esensi. Usia, hipostasis. Nah, usianya satu, hipostasisnya tiga. Nah, itu yang kita sebut tritunggal. Tri itu tiga, tunggal itu satu. Tiga pribadi atau hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketiganya itu digambarkan di sini adalah satu persekutuan, berarti satu relasional yang mengkasih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini ketiga-tiganya saling berrelasi dan mengasihi. Nah, itu singkatnya begitu ya. Oke, nah saya nggak bahas lebih dalam ya tentang Tritunggal ini. Yang penting kita ada ngerti ini karena ini poin-poin dasarnya aja. Yang kedua, penciptaan. Coba baca. Tujuan awal, provokator Montelos. Tujuan utama dan kekekalan dari penciptaan bukanlah sekedar untuk memiliki dunia, melainkan untuk inkarnasi Sang Logos. Allah menghendaki penyatuan dirinya dengan ciptaan. Seluruh kosmos adalah proyek arsitektural yang dirancang untuk persekutuan ilahi manusia ini. Iya. Jadi Allah tadi kan dia punya energi ya. Berarti dia punya manifestasi, misalnya dia menciptakan, dia menopang, ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Waktu dia menciptakan, ada tujuan awalnya. Ya. Yang kita sebut sebagai prokatartikon telos. Telos itu awal, ya, tujuan. Prokatartikon itu desain awalnya, prototipenya. Apa tujuan awalnya? Allah menciptakan dunia itu tujuannya apa? Supaya ada manusia gitu? Supaya manusia itu mengasihi Allah? Ternyata bukan loh. Atau Allah menciptakan dunia ya karena dia kasih kan. Jadi kasih kan nggak mungkin tunggal aja. Dia juga harus ada sesuatu yang keluar. Ada yang mengatakan gitu. Atau ya Allah menciptakan dunia ya karena Allah bosen ya sendiri terus. Ya udahlah, dia ciptakan kita nih. Jadi supaya dia bisa interaksi sama kita. Supaya nggak bosen dia.
Ya kan? Apa itu tujuannya? Iya, bukan kan? Tapi tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Untuk inkarnasi sang roh. Ternyata untuk putranya ini bisa berinkarnasi. Nah, itu dia. Bingung. Ya. Jadi Allah menciptakan dunia itu bukan supaya sekedar ada manusia, bukan itu. Tapi tujuan utamanya adalah supaya sang putranya ini, tadi kan ada 3 pribadi ya, Bapa, Logos atau putranya, dan Roh Kudus. Ya kan? Bapa, Logos, Kudus. Supaya Logos ini bisa jadi manusia, maka dia harus ciptakan dunia yang ada manusia. Itu tujuan utama dia. Terus, kenapa? Kok itu jadi tujuan ya, Pak? Kok inkarnasi yang jadi tujuan penciptaan? Ada yang bisa jawab? Hmm? Apa? Tujuannya apa? Itu persekutuan ilahi manusia. Oke, kira-kira ngerti nggak Lala? Kenapa kok Allah ciptaan dunia itu tujuannya untuk inkarnasi sang logos itu? Nah, coba baca lagi, Anto. Pertama, Udah. Allah menghendaki langsung. Allah tapi penyatuan dirinya. Iya. Nah, itu dia. Jadi kenapa kok Tuhan atau Allah menciptakan dunia? Nah, jadi Allah itu nggak sekedar cipta, habis itu terpisah gitu. Dia kayak mandor aja, mati aja. Kayak bos ini. Di ciptaan gua mati. Enggak. Dia mau menyatu dengan ciptaannya. Ngerti? Nah, itu. Allah menghendaki penyatuan dirinya dengan ciptaan. Lalu gimana caranya? Ini kan aku pencipta nih. Kok bisa menyatu dengan ciptaan? Kayak minyak dengan air bisa menyatu? Tidak. Nggak bisa. Walaupun dalam satu botol, dua-dua dituang pasti terpisah. Nggak bisa campur jadi satu senyawa. Ya kan? Nah, sama kayak Allah dengan ciptaan itu juga begitu. Ini dia energi yang kekal. Ciptaan itu tidak kekal. Ciptaan dia. Satu pencipta. Gimana mau menyatu? Nah, itulah. Itu inkarnasi sang logos. Jadi waktu Allah menciptakan dunia ini, dia udah mikir. Dia mikirnya begini. Sebelum dia ciptakan dunia ini ya, dia udah mikir. Aku ciptakan doang, habis itu aku di luar gitu. Aku nggak mau. Aku ciptakan, tapi aku juga mau di dalamnya menyatu. Jadi ciptaan itu nggak jalan sendiri gitu, tapi tetap sama saya gitu. Sama contoh ya, Oktober, kamu bikin anak, ya kan? Sana anakmu ada 10. Kamu kalau mau menyatu dengan anakmu, atau kamu mau cuma cipta anak doang? Hah? Kamu mau bikin anak doang? Habis itu kamu tinggalin, bikin anak lagi. Enggak kan?
Nah, seorang ayah itu bagaimana? Kalau kamu punya anak, kamu mau anakmu hidup bersama dengan kamu sampai mau mati kan? Kan gitu. Walaupun ya misalnya nanti anakmu menikah dan sebagainya kan, tapi dia kan nggak terpisah dengan kamu kan? Benar nggak? Beda kalau misalnya nih, email bikin anak, habis itu dia apa? Dia buang anaknya. Ini ya. Nah, kayak gitu kalian semangat ya kan? Oke? Apakah hal seperti itu? Bikin anak, dia bikin dunia, habis itu dia lepasin? Enggak. Dia mau menyatu dengan ciptaannya. Tapi bagaimana caranya? Nah, harus Logos ini harus nanti datang. Gimana supaya dia bisa datang? Ya harus ada dunia supaya dia bisa datang. Enggak pikiran dia, pikiran Maximus ini. Jadi apa tujuan sebetulnya Allah menciptakan dunia? Iya, supaya pada akhirnya apa? Allah dengan ciptaannya itu bersekutu melalui inkarnasi. Jadi sebetulnya Allah menciptakan dunia ini, ya, ini untuk inkarnasi Sang Logos dan supaya kita bisa bersekutu dengan ada persekutuan ilahi dan ciptaan. Nah, jadi kita nanti manusia yang mewakili ciptaan. Karena manusia itu imamnya ciptaan ini atas dunia ini. Nah, jadi antara kita mewakili ciptaan bersekutu dengan Allah itu jadi Allah dengan kita tuh jadi satu. Sama kayak tadi analoginya ya. Kita bikin anak cuma bikin doang. Habis bikin mau ngapain? Hah? Iya, kamu jaga kan? Kamu pelihara kan? Kamu rawat, kamu sekolahin. Ya toh? Habis itu kamu pukul dia kan? Nah, tidak Pak. Ya kamu hidup sama dia kan? Kamu nggak tinggalin gitu. Sama Allah waktu menciptakan dunia ini dia juga nggak tinggalin. Gua nggak cuma lahirin ciptain dunia, tapi di situ saya pasif. Nah, itu ada namanya pandangan deism. Deisme itu mengatakan begitu. Allah itu cuma ciptain dunia, habis itu dia nggak bertanggung jawab lagi. Sama kalau kayak Oktober cuma bikin anak, lalu dia nggak tanggung jawab lagi. Nah itu kena deism sih. Ya, tapi Allah bukan Allah yang seperti itu. Allah yang mau bersatu dengan ciptaan. Tapi gimana caranya? Allah udah pikir, kalau langsung saya dan ciptaan nggak bisa. Harus ada yang namanya Sang Logos. Pengantar jembatan. Nah itu. Tapi supaya ada jembatan itu, Logos itu harus berinkarnasi. Oke, sekarang yang kedua. Coba bacanya. Mari cek. Logos, logoi. Ciptaan terjadi melalui Sang Logos, mana tercipta di logoi dari setiap makhluk dan secara total. Logoi ini adalah kehendak-kehendak lagi memberikan esensi, struktur, dan tujuan. Telos kepada setiap ciptaan. Kosmos adalah sebuah tatanan basis yang harmonis dari logoi yang berbeda namun saling terhubung. Oke. Nah, apa nih maksudnya? Nah, kan kita udah tahu nih, apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Supaya ada inkarnasi. Sehingga dengan inkarnasi itu Allah bisa bersekutu dengan ciptaan. Nah, itu tujuannya. Lalu ada istilah logos dan logo. Ini maksudnya apa? Gimana caranya terjadi penciptaan itu kan? Nah, melalui apa? Sang Logos atau Sang Firman. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berkata, jadilah alam semesta ini jadi. Kan gitu ya. Melalui Sang Logos. Terus, di mana prinsip-prinsip ilahi atau, nah ini sekarang ada istilah logos kecil nih.
Jadi ada logos besar, ini logos besar, ini logos kecil. Ya. Nah, kita sebut sebagai prinsip ilahi. Jamaknya jadi logo ya. Karena kan ciptaan kan cuma satu. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ya, ada malaikat, semua. Oke, maka disebut logoi. Nah, ada logos yang menciptakan, lalu ditanamkan logoi dari kepada setiap makhluk. Nah, kamu ciptaan, berarti kamu ada logo. Itu dia. Ya, terus logo ini apa? Kehendak ilahi. Ya. Jadi ada kehendak ilahi yang memberikan ciptaan itu esensi, struktur, dan tujuan pada setiap ciptaan. Jadi, logo itu kayak kehendak ilahi yang memberikan kita, ngapain sih kita diciptakan? Ada tujuannya. Kita ini siapa? Ada esensinya, ada strukturnya, gitu. Sehingga kosmos itu atau ciptaan itu ya, alam semesta ini apa? Satu, tatanan yang harmonis. Jadi ciptaan ini bukan hanya di bumi ya, di langit juga tuh, di universe ini. Ada planet, ada bintang, dan galaksi gitu ya. Nah itu semua apa? Tatanan yang harmonis dari logo yang berbeda-beda tapi saling terhubung. Kamu lihat tuh ya, matahari dengan planetnya. Kita planet bumi namanya. Urutan ketiga dari matahari. Ya, ada paling dekat apa tuh? Merkurius, Venus, bumi. Lalu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Dan satu lagi nggak tahu planet apa. Ya, itu katanya bukan planet. Ya, itu kecil. Nah, oke. Itu tatanan, semua saling terhubung. Misalnya tata surya kita aja, tata surya yang kecil ini, itu adalah harmonis. Kenapa kok bisa harmonis? Kok bisa harmonis? Misalnya matahari nggak pernah, atau bintang atau bumi lah ya, nggak tabrakan dengan Mars, dengan Merkurius atau dengan matahari. Kan nggak pernah tabrak, kalau tabrakan kita udah mati ya. Ya kan? Misalnya bumi, tabrakan aja dengan bulan loh. Ya. Udah. Nggak ada lagi yang namanya landing gitu ya. April apalagi. Tamat. Kenapa kok harmonis? Sama-sama satu prinsip. Apa? Karena cuma memiliki satu prinsip, yaitu prinsip ilahi saja. Hampir. Ayo. Ngatur. Hah? Ada yang ngatur. Karena ada yang ngatur. Itu apa? Logos. Ada sang logosnya. Nah, gimana dia cara ngatur? Ya, itu hampir betul. 50%. Tadi dia bilang ada logoi. Ada logosnya yang ngatur. Nah, itu dua-dua digabungin. Karena misalnya ya, bumi, ini ya, ada planet bumi, ada planet namanya Mars, ada namanya bulan, dan sebagainya lah, banyak nih. Ini kenapa kok nggak bisa saling harmonis ya, tabrakan gitu? Kok bisa? Ya, kenapa saling terhubung? Apa? Iya, karena ini masing-masing semua punya logonya yang sendiri-sendiri. Ini punya logonya sendiri. Mars punya logonya sendiri. Bulan punya logonya sendiri. Oke? Apa yang menjadi logonya bulan? Dia akan menjadi satelitnya bumi. Dia nggak pernah ambil alih posisi bumi.
Nah, kalau itu nggak ada, waduh, saling benturan nanti. Ya, Mars, dia akan tetap di dalam logonya. Nah, makanya logo itu adalah kehendak ilahinya. Jadi, semua sudah diatur. Masing-masing sudah punya logonya. Kalau Mars ngambil logonya bumi, wah, Mars itu bisa tabrakan nanti dengan bumi. Iya kan? Jadi, setiap ciptaan itu sudah diatur pada logonya. Nah, itu hikmahnya, bijaksananya Allah, karena Allah itu punya apa? Energi. Ini kebijaksanaan Allah itu energinya. Oke, ya. Oke, kita break dulu sebentar. Ambil nafas. Nanti kita masuk nanti.